Bab 1089. Aku tidak akan tidak tahu diri lagi. Gita menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Andrihan. Jangan khawatir, aku tidak tahu apa yang terjadi barusan dan aku tidak akan menceritakannya kepada dunia luar. Andrihan menatapnya diam-diam. Yang mau kamu katakan hanyalah ini. Gita berkedip, menatap Andrihan dengan sedikit tidak mengerti. Kalau tidak apa lagi yang harus dikatakan. Gita memikirkannya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengerti. Gracelyn memberitahu Andrihan isi hatinya dan Andrihan mengetahui bahwa dirinya menguping. Dia mungkin berpikir dirinya akan bangkit dari menyerah setelah mendengarkan, jadi sengaja menahannya dan ingin dirinya berjanji untuk tidak akan pernah mengganggunya lagi. Apakah Andri begitu takut? Meskipun dirinya telah memutuskan untuk menyerah, Gita masih sangat tidak nyaman melihat Andrihan seperti ini. Gita merasa tidak nyaman, akhirnya menggigit gigi posteriornya dan kemudian mengangkat tangannya untuk memastikan. Aku akan berjanji padamu bahwa masalah hari ini tidak akan terungkap. Aku hanya lewat secara tidak sengaja dan tidak mengetahui apapun. Juga, hal-hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi, jadi tenang saja. Andrihan mengangkat alisnya sedikit, matanya penuh emosi, dia berjalan beberapa langkah ke depan, hanya satu langkah lagi dari Gita, aura hormonal khusus pria segera mengelilingi Gita, Gita yang mengangkat tangannya untuk berjanji, tertegun di tempat, karena Andrihan tiba-tiba mendekat, tubuhnya terasa kaku. Apa yang aku khawatirkan? Suaranya dingin dan di bawah sinar lampu koridor, siluet pria itu menjadi semakin indah dan cahaya samar mengalir dari bagian bawah matanya, menatapnya seperti target. Gita menatapnya sebentar dan untuk sesaat sepertinya melihat emosi yang berbeda di matanya. Tapi segera, dia menundukkan kepalanya dengan cepat dan menatap jari kakinya dengan canggung. Apakah kamu tidak khawatir aku akan mengganggumu? Dia seharusnya salah melihatnya, atau dia mungkin sudah tergila-gila, jika tidak. Kenapa dia sepertinya melihat jejak kehangatan dari dasar mata Andrihan dan Gita tidak berani memikirkannya lagi. Lagi pula itu semua delusi. Jangan tidak tahu diri lagi. Jangan khawatir, aku ingat apa yang kamu katakan padaku sebelumnya, aku menyukaimu dan pernah menginjak martabatku untukmu. Mata Andrihan berhenti dan gadis kecil di depannya menundukkan kepalanya untuk berbicara, terlihat sangat sedih, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan meletakkannya ke bagian belakang kepalanya. Tapi sekarang aku memikirkannya dengan jelas, aku tidak akan mengganggumu lagi dan aku tidak akan menyukaimu lagi. Kalimat aku tidak menyukaimu lagi membuat tangan Andrihan berhenti di udara dan tidak bergerak maju lagi. Dia menekan bibir tipisnya dengan erat dan mengerutkan kening padanya. Gita masih tidak mengangkat kepalanya, menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, mengungkapkan semua kata dalam satu napas. Karena aku telah memutuskan untuk tidak menyukaimu, maka aku pasti tidak akan mengganggumu lagi di masa depan, jadi hal-hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Kamu menyuruhku untuk tinggal di sini hanya karena ingin mendengarku mengatakan ini kan, sekarang aku sudah selesai bicara, bisakah aku pergi? Setelah berbicara, Gita menghela nafas pelan. Benar saja, dia bisa mengatakan apa saja saat tidak menatapnya. Jika menyuruhnya menatap matanya dan berkata, dia tidak akan berbicara dengan lancar. Ketika Gita mengangkat kepalanya lagi, wajah Andrihan telah kembali ke warna dinginnya dan tangannya telah diletakkan kembali. Semuanya barusan sepertinya tidak pernah terjadi sama sekali. Gadis kecil itu sudah berkata begitu, apalagi yang bisa dia katakan. Gita ingin pergi, tetapi Andri tidak setuju, jadi dia tidak berani langsung pergi. Kebetulan saat ini ada yang datang ke kamar mandi dan beberapa gadis berbicara dan tertawa. Mendengar suara itu, ekspresi Gita berubah dan sudah terlambat untuk menunggu Andrihan berbicara lagi. Setelah meninggalkan perkataan, aku akan pergi dulu, dia kemudian berlari ke sisi lain dengan ganas. Langkahnya panik, seolah-olah dia takut mereka terlihat bersama.
Andri Han menatap punggung gadis kecil yang terhuyung-huyung itu dan butuh waktu lama untuk berpaling. Ketika kembali ke perjamuan, Gita terengah-engah dan menjadi sangat bersalah. Dia membawa segelas jus untuk dirinya sendiri dan kemudian berbaring di sudut. Setelah menyesap jus, Grace Lin menemukannya. Ketika menyapa Gita, Gita terkejut dan hampir menyemburkan jus yang dia minum di mulutnya. Tapi dia menahannya untuk waktu yang lama, jadi dia tersedak dan batuk parah. Grace Lin menyerahkan 2 tisu padanya dan tertawa. Gita mengambilnya dan menyeka sudut mulutnya, air mata keluar karena batuk. Dia menyeka sudut matanya lagi dan kemudian Gita berterima kasih padanya ketika dia sembuh. Grace Lin menatapnya dengan senyum penuh arti di bibirnya. "Kamu, untuk apa melihatiku begitu?" Kulit kepala Gita mati rasa oleh sorot matanya, mungkin karena dia baru saja menyaksikan pengakuan orang lain, jadi dia memalingkan muka dengan hati nurani yang sangat bersalah saat ini, tidak berani menatap Grace Lin. "Aku lihat kamu sangat tersembunyi." "Gita, tersembunyi? Apa artinya?" Dia menatap Grace Lin dengan ekspresi bingung dan menunjukkan ekspresi apa yang terjadi di seluruh wajahnya. "Kamu harus menjelaskannya." Grace Lin meremas dengan tenang dan berbisik. "Kamu bersama Andri tapi tidak mengatakannya. Bukankah ini tersembunyi?" Gita batuk, tenggorokan gatal sekarang dan minum jus untuk membuatnya merasa baikan. Dia tidak berharap Grace Lin mengatakan hal seperti itu, dia sangat takut sehingga dia menyemprotkan jus. Grace Lin dengan cepat menghindar dan kemudian menatapnya tanpa daya. "Bisakah kamu tenang? Maafkan aku." Gita merasa malu dan tersipu dengan cepat. Dia sangat tercekik. Dibandingkan dengan Grace Lin yang cantik dan mulia, dia sama kasarnya dengan debu. Tiba-tiba, dirinya merasa tidak nyaman. "Sudahlah, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, aku hanya berharap kamu tidak akan terkejut. Lagi pula, aku sedang berbicara denganmu. Jika kamu menyemprot seperti ini, jus di perjamuan ini tidak akan cukup. Ngomong-ngomong, biarkan aku bergosip, sudah berapa lama kalian bersama?" Gita mengambil tisu dan membersihkan kekacauan, setelah itu dia tersenyum pahit. "Kamu salah paham, aku tidak bersamanya." Mungkin karena menguping mereka dan kemudian ditahan oleh Andri Han, Grace Lin salah paham, kan? Salah paham. Grace Lin terkejut, mengangkat alisnya, "Kalian bukan pacaran. Kamu tidak akan berbohong padaku." Gita benar-benar tidak tahu bagaimana seorang bintang besar sangat pandai bergosip, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Apa untungnya aku membohongimu? Aku penasaran. Bukankah biasanya kamu syuting? Bagaimana bisa menyukai Andri Han?" Gita merasa malu untuk mengatakan kalimat terakhir, pipinya memerah. Melihatnya seperti ini, Grace Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas pipinya yang merah dan lembut. "Tanya saja, untuk apa begitu gugup? Lagian kita sudah saling mengenal begitu lama." Setelah mencubit, Grace Lin tersenyum dan menjelaskan dengan lembut. "Apakah kamu pikir aku menyukainya?" Bibir Gita terbuka, "Bukankah begitu? Jika kamu tidak menyukainya, bagaimana kamu bisa mengaku padanya?" Bersambung.